Shalom adik-adik. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Minggu Impah tanggal 2 Januari 2022 ya adik-adik ya. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya sehat semua ya adik-adik ya. Semangat melayani Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2021 sehingga pada saat ini adik-adik kita berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan dan besarkan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, kita yang mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah adik-adik bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Baiklah adik-adik, tetap berdiri ya, dengan sikap sempurna kita menyanyi Mars PA. Baiklah adik-adik, kita satukan hati dan pikiran kita buka ibadah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di Minggu Impah pada pagi hari ini. Tuhan masih mempertemukan kami bersama dengan anak layan dan kakak layan beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Bapa.
Mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini. Mazmur terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 2. Seperti biasanya adik-adik, kita membaca Mazmur yang tercetak keluar kaidah dan yang tercetak ke dalam adalah kakak layan beserta adik-adik yang ada di rumah. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Untuk merespon Mazmur responsorial kita menyanyi Aku Diberkati. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Fransia. Kepada Kak Fransia kami persilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pada Minggu pagi hari ini Kak Fransia adalah pelayan firman. Nah, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan sertai adik layan kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan sertai, berilah mereka pendengaran dengan baik. Kiranya dapat mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Ya Tuhan, sertai juga hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri untuk membacakan Alkitab yang terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 6 hingga ayat 7. Wahyu pasal 22 ayat 6 hingga 7. Mari kita baca secara bersama-sama. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu Ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk renungan firman Tuhan, kakak Fransia izin
melepaskan masker karena kakak kalau pakai masker berbicara terlalu lama sesak. Oke, kalau adik-adik di rumah boleh pakai masker atau tidak. Oke. Nah, judul pembelajaran kita pada minggu hari ini tentang taat akan perkataan Yesus. Nah, sebelum itu kakak memberitahu dari Wahyu 22 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 ini Tuhan Yesus memberi kita pesan. Apa sih pesannya? Nah, boleh kita baca yang ke ayat yang 7. Inti bacaannya ada di situ. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, barang siapa menuruti perkataan nubuat kitab yang kita baca ini, dia pasti berbahagia. Nah, di sini adik-adik kakak mau menjelaskan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang terakhir dalam perjanjian lama, atau dapat juga dikatakan bahwa kitab Wahyu ini merupakan kitab penutup atau kitab perjanjian baru. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa dalam Wahyu ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, sehingga adik-adik di rumah harus menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dengan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Adik-adik jangan hanya mengingat tanggal 25 aja kita mengingat, tapi Tuhan Yesus bakalan datang ke dunia ini sebagai hakim. Dia datang yang kedua kalinya. Nah, adik-adik di rumah juga harus tahu bahwa kesetiaan kepada Tuhan Yesus harus diwujudkan dalam ketaatan terhadap setiap perkataan Tuhan Yesus. Nah, perkataan yang seperti apa yang dimaksudkan seperti ini? Nah, dari Alkitab ini pasti adik-adik tahu ke-10 perintah Tuhan. Nah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang kita harus taati. Nah, makanya adik-adik di rumah harus taat akan perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di rumah kakak ingatkan, adik-adik harus bisa menyatakan keinginan adik-adik di rumah untuk taat kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Seperti contohnya, adik-adik kalau misalnya disuruh rajin sekolah, harus rajin sekolah, disuruh harus rajin belajar, harus rajin belajar. Karena mama, papa itu sama seperti Tuhan Yesus juga. Perkataan yang mama papa kita bilang itu sama saja perkataan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa bilang sama? Karena
mama papa kita itu merupakan wakil Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikatakan oleh mama papa kita seperti tidak boleh nakal, harus rajin sekolah, harus rajin belajar. Nah, itu semua adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita tidak taat perkataan Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah nakal, tidak rajin sekolah atau tidak rajin belajar, marah. Sama seperti Yesus juga. Pasti kalau kita tidak taat dengan perintah-perintahnya, Tuhan Yesus juga bisa marah loh adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus akan datang di kemudian hari, pasti Tuhan mau membawa kamu bersama dengannya juga. Nah, selama kamu selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, Tuhan akan membawa adik-adik IMPA di rumah. Nah, adik-adik IMPA di rumah harus berusaha supaya kehidupan adik-adik di rumah selalu berkenan di hadapannya. Nah, dari renungan firman Tuhan kita mau disampaikan yang pertama, Tuhan Yesus akan merasa sangat bahagia ketika adik-adik IMPA di rumah taat kepada setiap perkataannya dan mau menjalani hidup sehari-hari dengan benar. Nah, selanjutnya, untuk dapat ikut dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga, adik Lion harus mempersiapkan diri dan melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti yang tadi, menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa? Kalau misalnya mama papanya bilang jangan nakal, harus rajin sekolah, harus rajin belajar, itu sama saja bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Amin. Oke, untuk aktivitas kita pada minggu hari ini, untuk anak TK, nanti kita akan membuat origami bentuk hati. Nah, kalau sudah jadi origami hatinya, nanti di situ dituliskan I love you Jesus. Nanti untuk video cara membuatnya nanti kakak akan share di grup WA biar jelas. Oke, selanjutnya kita masuk dalam aktivitas kakak anak tanggung. Oke, aktivitasnya itu membuat hiasan berbentuk bunga. Nah, hiasan berbentuk bunga. Sama seperti aktivitas anak TK, nanti video cara pembuatan lebih lanjutnya nanti kakak akan bagikan di grup WA Kospelkes Eklesia. Ditunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Gita Bakti 61 bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku
Kita satu dalam doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tibalah saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Shalom. Warta pelkat kita pada pagi hari ini adik-adik, ibadah kita seperti biasa masih tetap ibadah online. Adik-adik tetap semangat, rajin beribadah impah, dan jangan lupa adik-adik kerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layan. Adik-adik tetap semangat, rajin. Semoga dalam tahun 2022 ini Tuhan selalu beserta dengan adik-adik, bahkan pun kita semua. Tibalah saatnya adik-adik kita mengakhiri tahun 2021 dan masuk tahun 2022 ini. Semoga adik-adik tetap dilindungi dan disertai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.